diguyur hujan, status siaga karhutla saat ini masih diberlakukan di Kabupaten Batanghari. Bawaslu tegaskan calon petahana harus menanggalkan fasilitas negara selama kampanye. Siswi SMP yang menjadi korban perundungan akhirnya diperiksa kepolisian. Selamat sore, Saudara. Hari ini Sabtu 21 September 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, meski guyuran hujan terjadi dalam beberapa hari terakhir, namun belum mempengaruhi penurunan status siaga karhutla di Kabupaten Batanghari. Hal tersebut disebabkan sebaran titik panas masih sering ditemukan di Kabupaten Batanghari. Hingga saat ini, BPBD Batanghari masih memberlakukan status siaga karhutla, meski dalam beberapa hari terakhir ini telah diguyur hujan. Bahkan penempatan petugas di posko siaga karhutla yakni kantor BPBD masih dilakukan untuk bisa mengantisipasi munculnya titik api. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, belum adanya perubahan status siaga karhutla, merujuk dari laporan BMKG yang memprediksi masih adanya titik api. Samral Lubis mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Gubernur Jambi Al-Haris menanggapi keresahan masyarakat atas ketidakpatuhan sejumlah perusahaan batubara yang tidak mematuhi Ingup Jambi nomor 1 tahun 2024. Al-Haris pun menegaskan bahwa kewenangan pencabutan izin perusahaan batubara bukanlah kewenangan dari pemerintah Provinsi Jambi. Nggak usah komentar yang aneh-aneh. Gubernur Jambi Al-Haris kembali menegaskan kewenangan pencabutan izin maupun pemberian sanksi tegas bagi perusahaan batubara yang tidak menaati aturan bukan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi, melainkan kewenangan Kementerian ESDM. Hal tersebut ditekankan Al-Haris untuk bisa menanggapi keresahan masyarakat atas ketidakpatuhan sejumlah perusahaan batubara yang tidak mematuhi instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara. Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk bisa menyelesaikan masalah transportasi batubara melalui hadirnya jalan khusus untuk bisa meningkatkan sistem transportasi secara keseluruhan. Al-Haris mengungkapkan jika kendaraan batubara mampu diatur dengan baik, maka distribusinya akan berjalan lancar dan berdampak positif pada perekonomian daerah. Batubara kan memang tidak ada kewenangan kita. Kelemahan kita itu tidak bisa mencabut izin. Sanksi nggak bisa kita beri pada pemilik tambang. Itu masalah kita. Tapi itu tadi, kalau bisa mengatur, tidak macet, itu prestasi kita. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan penyelesaian jalan khusus angkutan batubara untuk bisa memastikan masyarakat hidup dalam rasa aman dan nyaman dengan ekonomi yang baik. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi meminta Satgaswas tegas dalam menangani angkutan batubara di Provinsi Jambi. Ditlantas menilai hulu hingga hilir permasalahan angkutan batubara dapat diatasi jika Satgaswas berperan aktif. Kisruh warga dengan angkutan batubara akhir-akhir ini marak terjadi setelah aktivitasnya diperbolehkan kembali. Salah satunya yakni angkutan batubara yang nekat beraktivitas pada saat hari besar keagamaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menyikapi hal itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi meminta peran aktif Satgawas dalam mengawasi aktivitas angkutan batubara. Menurut Direktur Lalu Lintas, polisi hanya memiliki peran menindak angkutan barang yang melanggar keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Sementara untuk pengaturan kuota, aturan jam operasional, hingga izin tambang di bawah peran Satgawas, yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan sejumlah instansi lainnya. Harus dimulai dari hulu tambang.
Ya, kalau misalnya di jalan raya pelanggarannya kita tindak, tapi kalau terkait dengan pelanggaran instruksi gubernur karena memang melewati atau melanggar zona wilayah distribusi angkutan batubaranya, dia itu harus dilakukan penindakan secara terintegrasi. Mulai dari mana terintegrasinya? Mulai dari hulu tambang. Hulu tambang yang sama hulu tambang apa? Perusahaan tambangnya. Kombes Pol Davi juga meminta kepada para sopir angkutan batubara untuk mematuhi aturan yang berlaku agar tidak ada konflik dengan masyarakat. Kuota, jam operasional, hingga tonase kendaraan harus diperhatikan oleh para sopir angkutan batubara. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke segmen menuju Pilkada 2024, Saudara. Jelang masa kampanye, Bawaslu Kabupaten Batanghari meminta paslon petahana yang telah menjalani cuti harus bisa menanggalkan seluruh fasilitas negara. Bawaslu tidak akan segan-segan menindak serta memproses paslon yang tidak menaati aturan. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan pihaknya akan terus berupaya mengawasi secara ketat setiap tahapan pilkada, salah satunya pada saat masa kampanye pada tanggal 25 September mendatang. Khusus paslon petahana yang mengikuti kontestasi pilkada diharuskan telah menanggalkan jabatannya selama masa kampanye. Selain itu, selama cuti kampanye, paslon petahana juga wajib melepas seluruh fasilitas milik negara yang melekat selama menjabat sebagai kepala daerah. Secara aturan, calon kepala daerah tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang dibiayai negara untuk berkampanye. Apabila nanti yang ditemukan pelanggaran, Bawaslu pun tidak segan-segan untuk bisa menindak serta memproses sesuai aturan yang berlaku. Mengajukan cuti selama masa kampanye. Nah, tentu kita juga berharap kepala daerah yang yang tidak lagi menjabat pada saat masa cuti kampanye itu harus meletakkan semua kaitannya misal seperti fasilitas negara, kemudian kebijakan. Absor menambahkan setiap paslon maupun tim pendukung dapat memperhatikan setiap aturan berkampanye. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Sarulangun saat ini telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada serentak tahun 2024 dan jumlah DPT di Kabupaten Sarulangun mencapai 265 pemilih. KPU Kabupaten Sarulangun telah melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan dan penetapan DPSHP daftar pemilih tetap Pilkada serentak tahun 2024. Komisioner KPU Sarulangun Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, dari hasil rekapitulasi DPSHP 214.307 pemilih terjadi pengurangan saat penetapan DPT. Pengurangan itu terjadi akibat hasil finalisasi data ganda yang terjadi di tingkat kecamatan, warga pindah domisili, dan warga yang telah meninggal dunia. Pada Pilkada serentak 27 November mendatang, jumlah DPT di Kabupaten Sarulangun mencapai 265 pemilih. Pengurangan ini banyak dalam proses pemutahiran data pemilih ini, banyak untuk kualitas data banyak kita lakukan terkait analisis data kegandaan. Itu disebabkan adalah pindah domisili pemilih kita dan juga ada TMS untuk yang meninggal. Itu bisa faktor salah satu untuk pengurangan dari DPS ke DPT ini. Edi Zamra menambahkan, jika dibandingkan dengan DPT pemilihan legislatif 14 Februari yang lalu, jumlah pemilih tetap pada Pilkada serentak 2024 terjadi peningkatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 17 desa di Kabupaten Merangin belum mengajukan pencairan dana desa di tahap kedua. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara.
Ya, saudara, polisi akhirnya memeriksa siswi SMP yang menjadi korban perundungan sejumlah wanita remaja di kota Jambi. Dari pemeriksaan perdana tersebut diketahui dua pelaku utama telah berusia 20 tahun. RN, korban perundungan yang terjadi di kawasan Kasang, Kota Jambi, akhirnya mendatangi unit PPA Polresta Jambi. Didampingi orang tua dan UPTD PPA Kota Jambi, siswi SMP swasta di Kota Jambi itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai pelapor. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jumlah terduga pelaku berjumlah 8 orang. 2 di antaranya sebagai pelaku utama dan berstatus dewasa. Para terduga pelaku ini dalam waktu dekat bakal dipanggil penyidik. Untuk tindak lanjutnya kami sekarang sudah menerima LV yang pertama, yang kedua tindak lanjut periksa korban, hasil visum juga sudah ada. Setelah itu nanti kita akan panggil pelaku. Sebelumnya, video aksi perundungan di Kota Jambi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang gadis remaja menjadi korban perundungan oleh sejumlah perempuan dewasa. Setelah ditelusuri, korbannya merupakan siswi di salah satu SMP swasta di Kota Jambi berinisial RN, warga Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengakuan RN, aksi perundungan tersebut awalnya terjadi setelah adanya aksi saling ejek di media sosial. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, anggota Dewan meminta seluruh pihak turut berperan aktif untuk bisa menangani kasus perundungan yang menimpa seorang siswi SMP di salah satu sekolah di Kota Jambi. Peran aktif ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Ayo cepet! Kasus perundungan yang menimpa seorang siswi SMP di salah satu sekolah di Kota Jambi mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet. Joni Ismet meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berperan aktif menangani kasus perundungan tersebut. Hal itu karena aksi yang dilakukan oleh sekelompok remaja dinilai tidak mencerminkan perilaku yang baik. Joni Ismet berharap agar perkara ini dapat diusut tuntas oleh petugas kepolisian. Joni Ismet juga meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Dinas Perlindungan Anak agar turut memberikan pendampingan kepada para korban agar tidak mengalami trauma yang berkelanjutan. Dan kita berharap bahwa orang tua kita membimbing anaknya karena jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kami DPR Kota Jambi sangat konsen melihat perkembangan kasus ini. Hingga saat ini korban telah membuat laporan ke Polresta Jambi. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi sebelum mengungkap kasus tersebut. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Ke sorotan lainnya, saudara, sejumlah barang bukti hasil rampasan dimusnahkan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur, di mana barang bukti tersebut merupakan hasil ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kejari Tanjung Jabung Timur memusnahkan sejumlah barang rampasan yang berasal dari perkara tindak pidana sepanjang periode tahun 2024. Seluruh barang rampasan yang dimusnahkan kali ini telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kejari Tanjung Jabung Timur, Bambang Supriyanto, mengatakan, adapun barang rampasan yang dimusnahkan meliputi 16 perkara tindak pidana umum lain, 12 perkara keamanan negara dan ketertiban umum, dan 5 perkara orang dan harta benda. Dari puluhan perkara tersebut, kasus paling tinggi yakni narkotika dengan barang bukti seberat 43,34 gram jenis sabu. Diikuti perkara tindak pidana khusus yakni perkara bea cukai dengan jenis barang berupa 313 botol minuman beralkohol. Pemusnahan barang bukti pada periode pertengahan tahun 2024 ini merupakan pemusnahan yang terakhir. Untuk perkara selanjutnya yang telah ingkrah, barang rampasannya nanti akan dimusnahkan pada tahun 2025. Rifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, anak jalanan saat ini masih cukup marak di kota Jambi, baik yang menjadi pengamen, penjual tisu maupun para pengemis. Untuk bisa mengurangi anak jalanan di setiap lampu merah, Dinas Sosial Kota Jambi akan membentuk tim hingga ke tingkat kelurahan. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan secara langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore, Joko. Apa yang menjadi penyebab maraknya anak jalanan di lampu merah dan kemudian apa langkah dari pemerintah untuk bisa mengatasi hal ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Siska. Dapat saya sampaikan bahwa memang aktivitas anak jalanan yang ada di kota Jambi ini saat ini kian marak karena memang banyaknya anak jalanan yang melakukan aktivitas mengamen maupun meminta-minta kepada pengguna jalan khususnya yang ada di setiap lampu merah di kota Jambi. Hal ini disebabkan karena memang sebagian dari mereka masih ada yang di bawah umur, kemudian juga sudah putus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah lagi karena memang faktor ekonomi yang kemudian juga faktor orang tua yang mengajak langsung atau menyuruh anaknya langsung mencari uang dengan cara mengamen dan berharap belas kasihan dari masyarakat atau pengguna jalan yang ada di kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi juga telah mencatat bahwa ada sekitar ratusan orang anak jalanan yang terdata dan sebagian dari mereka sudah ada yang diamankan dan dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak harus turun lagi ke jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat ataupun pengguna jalan di kota Jambi. Dinas Sosial telah melakukan pembinaan namun masih mengalami kesulitan karena memang dari pola pikir anak-anak tersebut sudah tidak ingin lagi melanjutkan ke sekolah. Bahkan Dinas Sosial sendiri juga sudah menawarkan untuk meminta kepada anak tersebut melanjutkan ke sekolah dengan biaya yang dibebankan oleh pemerintah. Namun untuk saat ini tidak lagi melanjutkan karena memang mereka sudah kebiasaan atau terbiasa turun ke jalan dan mencari uang sendiri dan mendapatkan hasilnya. Kemudian juga pemerintah telah membentuk tim untuk melakukan patroli yang bekerja sama dengan Dinas Satpol PP Kota Jambi, sehingga penertiban dilakukan setiap hari dengan memonitoring sejumlah daerah yang dianggap menjadi rawan seperti di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi, kemudian Telanai Pura dan sejumlah daerah lainnya. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo yang melaporkan langsung dari kota Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Joko. Sementara itu, saudara, 17 desa di Kabupaten Merangin tak kunjung mengajukan pencairan dana desa di tahap kedua. Keterlambatan pengajuan pencairan dana desa tersebut disebabkan karena pemerintah desa belum menyerahkan syarat pencairan dana desa tersebut. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, masih ada 17 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap kedua tahun 2024. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andri Frans Usman mengatakan, keterlambatan pengajuan pencairan dana desa ini disebabkan pemerintah desa belum menyerahkan syarat pencairan dana desa, seperti laporan realisasi anggaran, laporan konsolidasi semester 1, dan pengunggahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024 di aplikasi keuangan desa. Yang belum itu 17 desa lagi. Beberapa persoalan yang dihadapi ya karena keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka belum bisa disalurkan karena juga pengantarnya camat terkait hasil monepnya mungkin belum berjalan pada saat itu. Andri Frans Usman menambahkan, meski batas waktu pencairan dana desa pada tahun ini masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, namun pada tahun lalu, batas waktu pencairan dana desa pada 31 Desember. Keterlambatan pencairan dana desa akan menghambat pembangunan dan progres program pembangunan di desa. Mekanisme pencairan dana desa dilakukan 2 tahap. Tahap pertama khusus desa reguler dan tahap kedua desa mandiri. Untuk desa reguler, pencairan tahap pertama 40% dan tahap kedua 60%. Sementara desa mandiri pencairan tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%.
Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 24% penerima program prakerja di Provinsi Jambi telah memiliki penghasilan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menjadi tuan rumah dari penyelenggara seminar sistem istinbat hukum Islam dan juga Basul Masail. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa membahas isu-isu penting dalam sistem hukum Islam dan juga metode penerapan awal bulan Hijriah. Universitas Islam Negeri UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan seminar istinbat hukum Islam. Kegiatan yang bekerja sama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama itu digelar di kampus UIN Tlanepura, Kota Jambi pada Jumat kemarin. Seminar ini bertujuan untuk bisa membahas isu penting dalam sistem hukum Islam dan metode penetapan awal bulan Hijriah. Rektor Universitas Islam Negeri STS Jambi, Profesor As'ad Isma berharap seminar kali ini dapat menjadi metodologi penelitian hukum Islam sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik bagi Universitas Islam Negeri STS Jambi. Alhamdulillah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ditunjuk oleh Direktur Diktis Direktur Pendis untuk menyelenggarakan seminar metode pengembangan hukum Islam istinbat kerjasama dengan PBN. Jadi regional Jambi, Riau, Kepri kan, masuk Jambi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Said As-Sori mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk bisa meningkatkan silaturahmi PBNU di seluruh Indonesia dan menjaga visi misi PBNU dalam menciptakan satu kesatuan Republik Indonesia. Tentu dengan silaturahmi itu ada konsolidasi, ada komunikasi, ada konsolidasi untuk merapatkan barisan dalam rangka untuk terselenggaranya atau tercapainya cita-cita NU. Kegiatan ini diikuti oleh PBNU Provinsi Jambi, PBNU Riau, dan PBNU Kepulauan Riau. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, Kanwil DJPB Provinsi Jambi menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. Hingga akhir September 2024, realisasi belanja negara Satker di lingkup Provinsi Jambi ditargetkan mencapai 70%. Bertempat di Aula DJPB Provinsi Jambi, DJPB Provinsi Jambi menggelar sosialisasi penyusunan laporan keuangan dan packaging produk UMKM. Selain bertujuan dalam rangka pemberdayaan UMKM, kegiatan yang diikuti oleh 30 pelaku UMKM ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM lokal dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani AS mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan ketiga kalinya yang digelar DJPB Provinsi Jambi. Setelah sebelumnya 2 kali memberikan pelatihan dan sosialisasi, seperti sosialisasi perizinan usaha dan sertifikasi halal, serta izin edar dan pemasaran. UMKM mempunyai peran penting yang krusial dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Selain menyediakan lapangan kerja, UMKM juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pelatihan sebelumnya kita melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan melakukan pelatihan produk sertifikasi halal dan juga pemasaran, termasuk izin usaha. Kemudian yang kedua, kita menyelenggarakan pemberdayaan UMKM dengan melakukan pelatihan terkait dengan izin edar bersama dengan BPOM. Burhani AS berharap sosialisasi ini dapat membawa dampak positif bagi UMKM di Provinsi Jambi dan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, prakerja menjadi salah satu program yang membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan keterampilan. Di Provinsi Jambi, dari total 360.000 lebih penerima, 24% diantaranya telah memiliki penghasilan sendiri. Prakerja merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat memiliki penghasilan dengan keterampilan.
Di Provinsi Jambi, dari 360.000 lebih penerima, 24% diantaranya telah memiliki penghasilan sendiri. Dari yang sebelumnya menganggur, 12% alumni prakerja saat ini telah memiliki pekerjaan, dan 12% lainnya telah memiliki usaha sendiri. Hal ini dikatakan oleh Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Prakerja, Dwina Putri, saat temu alumni prakerja di Provinsi Jambi. Dwina Putri menjelaskan, rata-rata dari penerima program prakerja membuka usaha UMKM, seperti usaha donat dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan data dari Provinsi Jambi sendiri, yang kita lihat ada sekitar 12% dari alumni Provinsi Jambi yang tadinya dari menganggur jadi bekerja, dan 12% lainnya yang dari menganggur jadi memiliki wirausaha. Direktur Hukum Umum dan Keuangan Prakerja, Neil Efriano Prayoga mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pelatihan prakerja secara luring. Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada penerima prakerja. Jadi untuk yang tadi disampaikan Bu Dwina, yang untuk luring kan memang belum tersedia di Jambi. Kita berharap dari Pemda, Pemprov juga bisa support ya untuk kita kolaborasi, dan juga mungkin lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Jambi juga bisa memfasilitasi ke depan. Diharapkan program prakerja ini dapat membantu masyarakat luas di seluruh daerah, terutama yang belum memiliki penghasilan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. PWI Provinsi Jambi menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain untuk meningkatkan silaturahmi, kegiatan ini juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh wartawan yang tergabung dalam PWI Jambi. Bertempat di Sekretariat PWI Provinsi Jambi, Jumat sore PWI Provinsi Jambi menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain untuk meningkatkan silaturahmi, kegiatan ini juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh wartawan yang tergabung dalam PWI Jambi. Tidak hanya itu, Maulid Nabi ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan emosional sesama pengurus, sekaligus pemberian bonus kepada atlet peraih medali Perwanas ke-14 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus mengatakan, Maulid Nabi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan PWI Provinsi Jambi setiap tahunnya. Tidak hanya diskusi, PWI Provinsi Jambi juga melakukan pengajian dan berbagi kepedulian terhadap sesama wartawan dan anak yatim. Ya, kegiatan kami ini setiap tahun mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap hari besar. Kami selalu memperingati semua himpunan keluarga besar PWI Provinsi Jambi. Dewan Penasehat PWI Jambi Bambang Suparsono sangat mendorong kegiatan positif yang dilakukan pengurus PWI Provinsi Jambi, khususnya menjadi wartawan yang berkualitas. Bambang Suparsono berharap wartawan di Provinsi Jambi dalam melakukan tugas profesi berpedoman dengan kode etik. Merasa sangat berbahagia karena di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi sekaligus memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang memperoleh medali pada saat Perwanas kemarin. Tidak hanya dihadiri pengurus dan anggota, Maulid Nabi ini juga turut dihadiri Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia IKWI. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke segmen PON 21 Aceh Sumatera Utara. Saudara, sejumlah kontingen Jambi yang berpartisipasi pada PON kali ini telah tiba di daerah. Setelah berjuang keras dalam kompetisi, kontingen Jambi akhirnya berhasil membawa pulang 51 medali. Kontingen Jambi berhasil mengukir prestasi gemilang pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pada PON 21, kontingen Jambi mampu meraih 51 medali yang terdiri dari 6 medali emas, 18 medali perak, dan 27 medali perunggu. Perolehan medali ini menunjukkan peningkatan signifikan
dibandingkan dengan capaian PON ke-21 di Papua tahun 2021 hanya mampu membawa pulang 29 medali terdiri dari 6 medali emas, 10 medali perak, dan 13 medali perunggu. Kenaikan jumlah medali perak dan perunggu pada PON ke-21 ini menjadi bukti peningkatan kualitas atlet Jambi. Saat ini, sejumlah kontingen Jambi yang berpartisipasi dalam ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 telah tiba kembali di daerah. Kedatangan kontingen Jambi disambut meriah oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Penyambutan ini untuk menghormati para atlet Jambi yang telah mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Ini kita meraih 1 medali emas, 4 medali perak, 2 medali perunggu dari 14 kelolosan atlet dan mengikuti 10 nomor, 7 nomor kita meraih medali, hanya 3 nomor dari kelolosan yang kita tidak dapat medali. Bang, medali sudah kita raih, Bang. Mungkin harapan kita pada pemerintah, Bang. Harapan ke depan adalah kita butuh support pembinaan yang proporsional sesuai dengan pencapaian medali. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan capaian saya saat ini. Terbayar semuanya. Ini medali kita persembahkan untuk siapa nih? Pertama, kedua orang tua saya, keluarga saya, pelatih saya yang selalu mensupport saya sampai saat ini. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian para atlet yang meraih 51 medali. Capaian ini merupakan bukti kerja keras dan dedikasi para atlet serta dukungan dari seluruh masyarakat Jambi. Hasil ini membuat Provinsi Jambi menempati peringkat ke-20 dalam klasemen akhir PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Kedepannya, KONI Jambi akan terus melakukan pembinaan para atlet agar mampu meraih prestasi lebih pada PON ke-22 tahun 2028 yang akan diselenggarakan di NTB dan NTT. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, kontingen Jambi berhasil mengumpulkan 51 medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Dengan capaian ini, kontingen Jambi telah menunjukkan performa terbaiknya selama perhelatan ajang olahraga bergengsi ini. Untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan Kabid Humas KONI Provinsi Jambi, Pak Maskun Sofwan, langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore Pak Maskun, salam olahraga. Ya, selamat sore Bung Haza, salam olahraga. Baik, Pak Maskun, berapa total dan apa saja jenis medali yang telah diperoleh oleh kontingen Jambi pada PON 21 Aceh Sumatera Utara? Baik, terima kasih Hadir dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pasca ditutup secara resmi pada Jumat malam di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, maka berakhir sudah Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Dan kontingen Jambi sendiri berhasil mengumpulkan sebanyak 51 medali, terdiri dari 6 medali emas, 18 perak, dan 27 perunggu. Dan untuk medali-medali ini dipersembahkan oleh 17 cabang olahraga. Jadi kita kemarin mengirim sebanyak 34 cabang olahraga, dan setengahnya 17 berhasil menyumbang medali untuk Jambi. Di antara cabang-cabang yang berhasil menyumbang medali ini ada angkat berat, angkat besi, akuatik polo air, atletik, balap motor, biliar, dayung, ulat, kuras, menembak, ketang, senam, sepak takraw, stop tenis, kuas, taekwondo, dan wusu. Dan untuk cabur-cabur yang berhasil menyumbang medali ini ada angkat besi 2 emas, kemudian dayung 2 emas, petang 1 emas, senam 1 emas. Itu dia, Bung Haza. Dan untuk yang lainnya juga kita cabur-cabur yang kemarin belum mengikuti PON, di tahun ini mengikuti PON berhasil menyumbang medali seperti petang, yang baru di PON 21 ini mengikuti pertandingan berhasil menyumbang medali emas, perak, dan perunggu. Dan kalau di PON Papua dulu kita hanya menyumbang 29 medali, sekarang kita meningkat menjadi 51 medali. Dan dulu kita PON di Papua 6 emas, sekarang kita mempertahankan lagi di PON 21 Aceh Sumut 6 emas, kemudian ada penambahan di perak dan perunggu. Kalau di Papua dulu kita ada 10 perak, sekarang di PON Aceh Sumut ada 18 perak.
Kalau di Papua dulu kita hanya 13 perunggu, sekarang ada 27 medali perunggu. Begitu Bung Haza. Baik, Pak Maskun, Provinsi Jambi kontingennya berhasil meningkatkan prestasi dengan perolehan medali yang begitu signifikan meningkat dan ini menjadi gambaran bahwa atlet di Provinsi Jambi begitu luar biasa dan bersemangat ketika ajang PON ini berlangsung. Terima kasih Pak Maskun dan selamat sore dan salam olahraga. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kabupaten Kerinci sesaat lagi. Saudara, Anda menyaksikan jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Studio Mini Kabupaten Kerinci. Kita awali jurnal pada hari ini dengan informasi Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi perhelatan Akbar Musabakoh Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris juga mengapresiasi dukungan dari semua pihak, terkhusus untuk Kabupaten Kerinci yang telah bekerja keras dan memastikan agar perhelatan Akbar ini dapat berjalan dengan lancar. Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi Musabakoh Tilawatul Quran MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 di Kabupaten Kerinci yang berpusat di objek wisata Danau Kerinci. Gubernur Al-Haris mengatakan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kafilah, namun juga momentum bagi umat Islam di Provinsi Jambi untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Al-Haris juga mengapresiasi dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah bekerja keras dalam memastikan berjalan lancarnya kegiatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, setiap kita mengadakan MTQ ini, kita melihat animo masyarakat luar biasa hadir. Tidak hanya MTQ provinsi, tapi MTQ desa kecamatan pun luar biasa masyarakat membludak hadir menyaksikan MTQ ini. Artinya adalah MTQ memiliki nilai dan makna yang menarik bagi masyarakat, karena dalamnya adalah mengandung nilai-nilai daripada ayat suci Al-Quran. Acara pembukaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi berlangsung meriah. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya ribuan masyarakat Kabupaten Kerinci yang sudah datang ke lokasi arena utama MTQ di Dermaga Danau Kerinci sejak sore hari. Pembukaan MTQ juga dimeriahkan dengan penampilan berbagai atraksi kesenian daerah. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, sebagai tuan rumah Kabupaten Kerinci menargetkan posisi 5 besar dalam perhelatan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Para kafilah dengan persiapan yang matang optimis mampu mencapai target tersebut. Kabupaten Kerinci menargetkan posisi 5 besar dalam Musabakoh Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di objek wisata Danau Kerinci. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta masyarakat, kafilah Kabupaten Kerinci optimis mampu mencapai target tersebut. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Pak Rizal mengatakan, MTQ ke-53 tingkat provinsi menjadi momen penting bagi Kabupaten Kerinci. Tidak hanya karena mereka menjadi tuan rumah, namun juga momentum menunjukkan potensi kori dan koriah berbakat di daerah. Pada perhelatan Akbar ini, kafilah dari Kabupaten Kerinci mengikuti semua cabang lomba. Pemerintah kabupaten tidak hanya fokus pada kuantitas peserta, namun kualitas juga menjadi perhatian utama dengan proses seleksi ketat yang dilakukan sejak tingkat Kabupaten Kerinci. Kita selaku penanggung jawab kafilah Kabupaten Kerinci ini menargetkan bahwa Kabupaten Kerinci insya Allah akan masuk ke peringkat yang kelima besar nantinya. Ini insya Allah.
Ini telah kita upayakan. Kenapa? Kita telah melaksanakan training seleksi, kemudian training center sudah tahap yang ke-6 ya, sampai kemarin, dan juga ini sudah ditutup oleh Bapak PJ Bupati Kerinci. Selain menargetkan prestasi, Kafilah Kabupaten Kerinci juga bertekad penyelenggara MTQ yang sukses dan berkesan. Berbagai fasilitas dan infrastruktur telah dipersiapkan guna memastikan kelancaran acara, mulai dari tempat pemondokan kafilah hingga arena perlombaan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hasnidar Haris membuka secara langsung kegiatan bazar di arena utama MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di dermaga objek wisata Danau Kerinci. Bazar ini diikuti oleh 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hasnidar Haris membuka pameran bazar di dermaga Danau Kerinci yang merupakan lokasi utama MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Pameran tersebut diikuti oleh seluruh kota dan kabupaten seprovinsi Jambi dengan menjual dan memamerkan produk khas daerah masing-masing, mulai dari batik, hiasan hingga kuliner khas daerah. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hasnidar Haris dalam sambutannya mengatakan, adanya pameran bazar yang menjual dan memamerkan produk khas daerah diharapkan para masyarakat serta pihak terkait dapat mendukung mengembangkan potensi budaya daerah, sehingga budaya produk lokal khas daerah dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga kancah internasional. Kan kita buka stand pameran yang saya lihat kayaknya sudah siap-siap semua ini dari seluruh kabupaten kota, yang menjanjikan berbagai produk-produk unggulan dari daerah masing-masing. Hasnidar Haris juga menyampaikan pameran dan bazar dilaksanakan serangkaian dengan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Tentu hal itu bisa meningkatkan jumlah pengunjung bazar dan menjadikan ajang promosi dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pada hari pertama pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci tahun 2024, 11 regu yang berasal dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi antusias mengikuti babak penyisihan cabang lomba Fahmil Quran. Hari pertama pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, berbagai cabang lomba mulai memasuki babak penyisihan. Salah satunya cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Gedung Museum Kerinci. Cabang Fahmil Quran terdiri dari 3 babak, yakni babak penyisihan, semifinal, dan final, yang diikuti oleh 11 regu dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Perlombaan berlangsung menarik karena setiap regu berlomba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Hakim dengan antusias. Anggota Dewan Hakim cabang lomba Fahmil, Miftah, mengatakan, materi perlombaan telah berdasarkan standarisasi nasional. Setiap regu telah diberikan materi panduan berupa silabus sebagai persiapan. Baik, cabang Fahmil Quran ini itu diikuti oleh peserta yang mayoritas mereka itu di tingkat aliyah. Kemudian masalah materinya itu sekarang itu sudah pakai silabus dan mereka diberikan silabus 10 MTQ. Nah itu dari nasional, kita mengikuti nasional silabus itu. Sementara itu pengawas cabang lomba Fahmil Quran Umar Yusuf mengatakan, sistem penilaian pada cabang lomba ini merupakan penilaian yang terbuka dan hasilnya pun dapat diketahui secara langsung. Sistem penilaian cabang Fahmil seperti yang kita lihat itu ya secara transparan, diberi soal langsung jawab, kelihatan nilai di situ. Jadi kalau memang paket itu betul, itu nilainya kan 100 ya. Tapi kalau direbut oleh temannya, yang merebut itu salah, itu dikurang 25. Jadi sangat transparan. Soal yang dibuat oleh para Dewan Hakim itu merujuk ada pedoman nasional itu. Dijadwalkan babak penyisihan akan berlangsung selama 2 hari, dilanjutkan dengan babak semifinal dan babak final pada tanggal 24 September 2024. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 21 orang peserta antusias mengikuti cabang lomba karya tulis ilmiah Al-Quran yang berlokasi di SMP Negeri 13 Kabupaten Kerinci. Dan untuk cabang lomba ini mengangkat tema sesuai dengan MTQ tingkat nasional, yakni transformasi digital dan ketahanan keluarga.
Cabang lomba karya tulis ilmiah Quran yang dipusatkan di SMP 13 Kabupaten Kerinci diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari 10 putra dan 11 putri. Tahap pertama atau babak penyisihan, para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk membuat karya ilmiah dengan memilih 2 tema besar, yakni transformasi digital dan ketahanan keluarga. Masing-masing peserta wajib membuat 10 hingga 15 lembar halaman yang diperbolehkan membawa referensi seperti buku, jurnal, dan majalah ke dalam ruangan. Ketua Majelis Hakim Cabang Lomba Karya Tulis Al-Quran Hasbi Umar mengatakan, pada babak penyisihan ini, para peserta diberikan kebebasan dalam menentukan tema dan judul dengan tipe karya tulis ilmiah Quran populer. Jadi berdasarkan pedoman dan MTQ nasional, kita merujuk kepada pedoman MTQ nasional. Perlombaan karya tulis ilmiah Quran ini itu ada 2 tema besar. Tema pertama terkait dengan transformasi digital, kemudian tema yang kedua adalah ketahanan keluarga. Setelah peserta mengikuti babak penyisihan, Dewan Hakim akan menentukan 6 putra dan 6 putri terbaik untuk masuk ke tahap semifinal. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 22 orang kafilah mengikuti cabang lomba Hifzil Quran golongan 10 juz pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Para peserta yang berasal dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi ini berlomba untuk menunjukkan kemampuan hafalan dan bacaan Al-Quran di hadapan Dewan Hakim. 22 orang kafilah ikuti cabang lomba Hifzil Quran golongan 10 juz pada Musabaqah Tilawatil Quran tersebut merupakan salah satu cabang bergengsi dalam perhelatan MTQ. Para peserta yang berasal dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Jambi berlomba untuk menunjukkan kemampuan hafalan dan bacaan Al-Quran mereka di hadapan Dewan Hakim. Sementara itu, untuk kriteria penilaian dalam perlombaan Hifzil Quran meliputi beberapa aspek diantaranya kelancaran hafalan, tajwid, dan makruf huruf. Perlombaan ini juga menjadi bagian dari seleksi tingkat Provinsi Jambi untuk mencari peserta yang akan mewakili Provinsi Jambi di ajang MTQ tingkat nasional. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pada hari pertama perlombaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, babak penyisihan untuk cabang lomba Barzanji dan Marhaba diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari 15 grup. Grup cabang lomba Barzanji dan Marhaba telah mendaftarkan diri untuk mengikuti cabang lomba Barzanji dan Marhaba. Para peserta terdiri dari perwakilan 7 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi. Pelaksanaan cabang lomba Barzanji dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 24 September 2024. Dilaksanakan di Masjid Agung Desa Koto Iman. Sistem penilaian yang dilakukan oleh para Dewan Hakim yaitu melihat dari hasil bacaan tajwid, irama, dan kekompakan tim dalam melakukan irama Barzanji dan Marhaba. Ini cabang Barzanji ini memang sistemnya kan setiap tahun berubah gitu ya. Sesuai dengan ketentuan pokok yang kita buat setiap tahun, maka dia tidak sifatnya sifatnya dinamis gitu ya. Sering berubah gitu. Sesuai dengan keadaan dan peningkatan profesionalitas peserta gitu. Abdurrahman Sayuti juga menyampaikan untuk sistem penilaian pada MTQ tahun 2024 ini mengalami perkembangan dari MTQ tahun sebelumnya. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 ini, penilaian tajwid paling diutamakan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dan berikut adalah tanggapan serta harapan masyarakat terhadap pelaksanaan MTQ. Semoga semua berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Pesan-pesan Kabupaten Kerinci mungkin yang dibilang tadi Bu Gubernur tadi, kalau ngopi biasakan jangan pakai gula lagi. Semoga sukses
harapan MTQ-nya semoga sukses, lancar. Dan untuk Ibu Gubernur, terima kasih bantuan Bumi Sakenya. Alhamdulillah kami sudah merasakan. Terima kasih kepada untuk pelaksanaan MTQ yang sudah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci. Tentunya kami selaku masyarakat, terkhususnya untuk anak muda-mudi ya, yang ikut menyaksikan langsung bagaimana pembukaan MTQ di Kabupaten Kerinci yang 53. Nah, kami selaku masyarakat Kerinci juga berharap kepada seluruh peserta MTQ untuk serius dalam mengikuti perlombaan ini. Nah, tentunya ini salah satu bentuk dari prestasi yang dimiliki oleh anak-anak kita, khususnya yang tersebar di Provinsi Jambi. Nah, kemudian juga kami mengucap terima kasih kepada Pak Gubernur Jambi yang sudah hadir ke sini, yang membuka langsung acara MTQ yang ke-53. Nah, dengan kehadiran beliau juga sudah memberikan kontribusi dan juga memberikan support yang penuh kepada masyarakat Kabupaten Kerinci. Siap. Tentunya besar harapan kami dari masyarakat terhadap MTQ ke-53 di Provinsi Jambi. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita mewujudkan para kafilah yang cinta akan Al-Quran, dan melalui momentum hari ini dan juga bertepatan dengan agenda Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap bahwasanya banyak anak-anak muda, banyak kaula-kaula muda, banyak masyarakat terkhususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh cinta akan Al-Quran, dan tentunya hasil dari MTQ ini membuat semua khalayak, baik itu dari pemerintahan maupun dari masyarakat, dapat merasakan euforia dari kegiatan MTQ ini. Saudara, demikian jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Saya Cynthia Permana pamit undur diri dan kita akan kembali ke studio TVRI Jambi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.